Selamat malam saya ucapkan kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian akan kita mulai dengan pujian lagu Tuhan Berada di Bait Suci-Nya. Mari kita masuk dalam doa teduh. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Kita teduh selesai, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian nomor 22. Nomor 22, mari kita bangkit berdiri. Sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, menyitari taktanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bahkan. Nomor 22 bait keempat. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti, mengalahkan musuhku. Riuh yang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau di hari raya Imlek. Kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan-Mu.
Kami boleh menghampiri Engkau di hari Tuhan yang kudus ini, dan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Menaikkan syukur kami kepada Engkau karena Engkau sudah memelihara, Engkau sudah menolong, memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami, sehingga kami dapat hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29, kita akan membacakannya dengan cara bertanggapan. Ayat 18 saya, saudara-saudari 19, dan seterusnya sampai 3 ayat terakhir kita akan bersama-sama membacakannya. Saya akan memulai. Kepada jemaat di Tiatira, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Putra Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Lalu aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia di atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin jantung orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu akan berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa sama-sama, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk,
sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan atas pembacaan firman-Nya yang kekal. Mari kita memuji Tuhan kembali. Nomor 27. 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus putranya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luar, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan untuk orang berdosa. Tak terduga, tinggi dalam dan luar, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai lawan, tiap orang penuliskan. Tak mungkin Allah kan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luar, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita melihat ayat hafalan hari ini yang terdapat di warta kotak di bagian bawah dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Kita akan mencoba hafalnya 3 kali. 1, 2, 3. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana untuk Tuhan dan menamai Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Olfa, kota orang Ibisel. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana untuk Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Olfa. Orang-orang sebut Ibis. Yang terakhir, Hakim-Hakim ayat 6 pasal 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana untuk Tuhan, menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Olfa, kota orang Abisel.
Kita akan mendengarkan warta gereja. Yang pertama, pengajaran Kitab Wahyu juga diadakan di gereja setiap minggu jam 19.15 sampai 9.45, mengundang kita semua dapat menggunakan kesempatan ini untuk belajar firman Tuhan. Kedua, puji Tuhan, seperti Tuhan telah menuntun kita tahun yang lalu, mari kita semua menggunakan kesempatan untuk bersekutu dengan Allah dalam segala wadah yang telah gereja persiapkan. Mulai dari video ibadah untuk dewasa dan anak-anak, bahkan kebaktian tatap muka di gereja baik di Sedam maupun di Kubu Raya. Warta gereja sampai di sini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan disertai pujian nomor 14. Dan yang mengedarkan kantong persambadan adalah Ernatan. Nomor 14. Sungguh besar kau Allahku. Besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Dan jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Ku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkaburlah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abda. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang kudus, mengucap syukur untuk pimpinan-Mu kepada ibadah kami sampai pertengahan, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami, dan siap tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati mereka dengan berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih, dan Engkau juga memakai persembahan itu untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih
Kami juga menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Jakaria Suartono dengan tema Tiara dan Gereja yang Kompromi. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mengucapkan selamat petang kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan mengakhiri hari ini dengan ada di rumah Tuhan. Kita buka kembali ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada petang hari ini dari Wahyu pasal yang kedua ayat 18 sampai 29. Saya hanya baca ayat yang terakhir untuk kita semua. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja atau jemaat-jemaat. Sebelum kita mulai, mari kita meminta pimpinan Tuhan untuk menolong kita mengerti firman Tuhan hari ini. Kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber hikmat kami datang lagi kepadamu ya Bapa dengan segala rasa syukur. Karena Engkau telah memberikan firman-Mu dalam bentuk tulisan, di mana kami bisa membaca, kami bisa mendengar firman-Mu, bahkan kami bisa menghafal, merenungkannya. Kami bersyukur Bapa, di tangan kami semua masing-masing pun ada firman-Mu, sehingga kami tidak akan kehilangan arah di dalam hidup kami. Kami tahu Bapa, kami manusia yang terbatas, dan Engkau adalah Allah yang tanpa batas, sehingga firman-Mu mungkin menjadi kesulitan untuk kami mengerti. Tapi kami percaya dengan pertolongan Maha Guru kami dan Roh Kudus yang akan mengajar kami, sehingga kami akan dibukakan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Bahkan kami bisa menghubungkan firman-Mu dan memakai firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau yang mengampuni kami dan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu dalam renungan firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang saya akan bahas hari ini adalah gereja di Tiatira, yaitu gereja yang kompromi. Kalau kita melihat dari ketujuh gereja, setiap gereja punya satu karakteristik utama yang disorot atau yang ditekankan oleh Tuhan. Dan ini juga terlihat dari bagaimana Tuhan Yesus dijelaskan di sana. Kalau kita melihat pasal pertama di mana ayat 12, Yohanes melihat putra manusia, dan di situ ada gambaran-gambaran yang kalau kita perhatikan ternyata diulang di setiap gereja. Tapi yang menarik, di setiap gereja ini diambil beberapa bagian dari semua keterangan yang ada di pasal pertama itu. Dan di sini nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus dijelaskan di sini. Nah, pertanyaannya, apa itu kompromi? Mungkin kita sebagian besar tahu apa itu kompromi. Dan pertanyaannya, apakah boleh kita kompromi? Jawabannya ya dan tidak. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang perlu kompromi. Ya kan? Dulu saya diajarkan untuk berkompromi saat saya menonton televisi. Mungkin tidak dihadapi oleh orang-orang zaman saat ini, di mana orang lebih banyak melihat di handphone daripada televisi. Waktu di televisi, saya ingin menonton satu saluran khusus, dan adik saya ingin nonton yang lain. Lalu bagaimana dengan satu TV, kami bisa menonton acara yang berbeda? Jadi ibu kami bilang, kamu harus saling kompromi. Apa maksudnya kompromi? Nah, jadi nonton yang ini dulu, pas iklan ganti ke channel yang lain. Waktu channel ini disaksikan, iklan ganti lagi channel itu. Seperti itu. Jadi saya sudah besar baru mengerti apa itu kompromi. Kompromi adalah kesepakatan, usaha sepakat di mana dua pihak yang berkonflik, nah mereka melonggarkan tuntutannya.
Seperti tadi. Oh, mau nonton ini, dilonggarkan. Dengan apa? Dengan kompromi, dicari jalan tengahnya. Nah, kalau kita melihat pengertian kompromi ini seakan-akan baik ya. Ya, banyak dalam hal kehidupan kita harus kompromi. Dengan saudara kita harus kompromi. Artinya tuntutan kita harus disamakan. Seperti kita berdagang dan jual-menjual. Kompromi kadang-kadang perlu. Misalnya yang A, penjual bilang 100.000, yang membeli bilang 50.000. Nah, tidak bisa ketemu. Makanya ada jalur kompromi di mana yang satu oke, relakan 25, yang satu relakan 25 jadi 75.000. Itulah kompromi. Tapi kenapa kompromi ini begitu berbahaya begitu sampai di gereja? Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana gereja ini mengalami masalah, yaitu orang-orang Kristen saat itu kompromi dengan hal yang lain. Terutama nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, ada 7K yang saya jelaskan untuk menjelaskan pembagian firman hari ini. Yang pertama, kota Tiatira. Nah, kalau kita lihat di ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat atau gereja di Tiatira. Nah, kita sudah belajar dari sebelum-sebelumnya, malaikat ini artinya utusan. Dan utusan di sini, utusan gereja, bisa saja diarahkan kepada gembala sidang, penginjil-penginjil, pemimpin-pemimpin gereja. Dan ini diberikan kepada mereka sebagai perwakilan yang nanti akan dibacakan kepada seluruh jemaat di sana. Nah, di sini dikatakan Tiatira. Kalau kita lihat, dia mengatakan Tiatira adalah kota paling kecil di antara 7 gereja ini. Ya, Tiatira kota paling kecil, tapi kota yang cukup penting. Kenapa? Karena kota ini menjadi sistem lalu lintas di mana Pergamus dan Laodikia terhubung. Jadi ini seperti jalan di mana dua kota ini bisa menyatu. Nah, bukan hanya itu, Tiatira terkenal dengan disebut kawasan industri. Kenapa? Karena mereka punya industri, contohnya industri pakaian, industri celup-menyelup pakaian, dan yang paling terkenal, mereka mampu menghasilkan warna ungu. Dan zaman itu sangat sulit. Kok kita ingat di Kisah Para Rasul, Paulus bertemu dengan Lydia. Lydia itu dari Tiatira. Dan kemungkinan salah satu orang penting di Tiatira situ. Nah, jadi bukan hanya proses celup-mencelup, membuat pakaian, mereka juga membuat kerajinan dari tanah liat. Bukan hanya itu, mereka juga buat kerajinan dari kuningan. Mereka bikin bentuk-bentuk kuningan logam. Nah, mereka punya itu. Dan karena mereka kawasan industri, mereka punya satu namanya serikat pekerja. Serikat pekerja yang akan mengumpulkan orang-orang yang tergabung dalam serikat-serikat ini. Banyak ya, serikat-serikat ini untuk bergabung. Nah, kalau kita contohkan sederhananya, misalnya kalau di bandara ya, di bandara taksi yang boleh mengambil penumpang hanya taksi bandara, ya kan? Nah, karena mereka tergabung pada serikat kerja dari bandara itu. Dan penjual makanan hanya penjual yang sudah diizinkan oleh bandara tersebut. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi para serikat kerja ini nih, semua pedagang, pengusaha harus tergabung dalam satu serikat pekerja. Kenapa? Karena mereka punya hal yang baik di sana sebenarnya. Karena mengatur segala perdagangan, sistem perdagangan ini akan diatur. Jadi kalau mau jual beli ya, barter atau segala macam, serikat pekerja inilah yang harus didahulukan. Kamu nggak bisa secara langsung beli gitu. Seperti kita online kan, kita langsung beli kepada orangnya. Tapi serikat pekerja itu seperti wadah di mana orang akan produknya di sana, jadi pembeli juga akan ke sana. Nah, yang menarik di sini, serikat pekerja ini mempunyai banyak aturan. Dan mereka dikatakan, mereka punya dewa-dewa pelindung masing-masing. Untuk apa? Mereka akan mengadakan banyak perayaan-perayaan penting untuk mereka sendiri, sehingga orang yang masuk dalam menjadi anggotanya harus mengikuti semua aturan. Misalnya, mereka buat aturan pesta seks, dan sebagai perayaannya. Mereka, orang-orang anggotanya harus ikut.
Ada percabulan di situ. Nah, contohnya lagi, mereka harus makan makanan penyembahan berhala yang sudah disembah kepada dewa mereka. Semua anggota harus melakukannya karena mereka punya hak dan kewajiban sebagai anggota. Nah, disinilah yang menjadi masalah orang-orang Kristen di sana. Kenapa? Karena orang Kristen yang menjadi pengusaha harus menghadapi serikat pekerja ini. Karena kalau mereka masuk ya, mereka harus ikut, kalau enggak mata pencarian mereka habis. Mereka nggak bisa jual produk mereka. Mereka harus mau nggak mau. Banyak orang Kristen di sini jadi kompromi. Nggak apa-apalah, saya ikut dengan perayaan itu. Walaupun hati saya enggak loh. Saya cuma ikut aja. Kelihatannya ikut di sana, tapi saya nggak ikut. Saya cuma hadir di sana. Nah, ini masalah gereja sini. Kompromi. Nah, kita lihat ya. Kota ini menarik, namun sangat berbahaya kalau kita lihat. Dan situasi ini, sebenarnya situasi saat ini di dunia loh. Banyak gereja saat ini terjebak dalam situasi dunia yang memaksa banyak gereja harus kompromi. Harus merelakan perketatan aturannya, lebih tidak maksudnya lebih ketat, tidak ketat lagi, mengendorkan peraturannya, mengendorkan prinsip kekristenannya. Banyak gereja. Nanti kita akan bahas. Nah, itu yang pertama, kota Tiatira. Nah, hal yang kedua adalah karakteristik dari Yesus di sini. Seperti saya bilang, inilah firman Putra Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Seperti yang saya bilang, ini seperti pasal yang pertama ayat 13. Cuman ayat 13 di sini jelaskan di tengah kaki dia ini seorang serupa dengan putra manusia. Ini sangat berbeda dengan di sini penjelasannya putra Allah. Kenapa? Ini menjelaskan keilahian dari Yesus. Nah, yang menarik di sini matanya bagaikan nyala api seperti halnya di ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagai ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya ayat 15 mengkilap bagaikan tembaga, sama dengan ayat sini. Dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, setiap karakteristik yang muncul di sini pasti ada hubungannya dengan secara keseluruhan apa yang mau ditegur, apa yang mau dipuji dari gereja ini. Kalau kita melihat matanya bagaikan nyala api, apa maksudnya? Ini menjelaskan tentang kemahatauan Yesus. Nah, kemahatauan Yesus karena gini, saat mata sebagai nyala api, jadi tidak ada kegelapan yang bisa tidak terlihat dari terang. Kalau kita bisa gelap kan, waktu kita nyala penerangan, pasti semua ruangan ini terlihat. Itu maksudnya kemahatauan. Dan saya membayangkan waktu saya kecil, saya menonton sebuah kartun. Nah, kalau kita semua tahu tokoh terkenal ini, Superman, ya kan? Superman punya satu kemampuan, yaitu matanya bisa bersinar dan dia bisa tembus. Kan? Tembus tembok. Dan matanya seperti nyala api. Nah, inilah yang saya rasa pengarang Superman terinspirasi dari ini. Karena itu menjelaskan kemahatauan Allah. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Yesus. Makanya nanti ada banyak kata, aku tahu. Dengan jelas loh, Tuhan tahu dengan jelas. Bukan hanya tahu, oh saya tahu loh. Ini saya tahu ini, tapi tahu dengan jelas. Apa itu? Dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, kalau kita lihat tembaga ini juga kata yang menarik, karena tembaga ini berhubungan dengan apa yang mereka lakukan dalam kerajinan, yaitu kerajinan membuat tembaga, kuningan. Dan ini adalah kata yang familiar untuk mereka loh, saat mereka dengar kata, tembaga. Mereka berulang kali dan mungkin berhadapan setiap hari dengan tembaga. Jadi mereka tahu tembaga itu bagaimana menghasilkan di sini. Kalau kita lihat tembaga yang mengkilap loh, bukan tembaga biasa, tapi tembaga yang dipoles mengkilap, artinya
dapat dilangsungkan pengujian, dibakar dengan api yang luar biasa. Ini melambangkan apa? Kekudusan. Allah itu sangat kudus, sehingga kakinya sebagai tembaga yang kudus. Kalau kita lihat kaki, mengingat kaki itu menjelaskan bagaimana Allah akan meletakkan musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Dan ini menjelaskan bahwa Tuhan akan menjalankan penghakiman berdasarkan kekudusannya. Nah, kalau kita lihat ya dua karakter ini, coba kita lihat ayat 23 bagian B. Pasal 2, 23 bagian B. Bahwa, dari kata bahwa mulai. Akulah yang menguji batin dan hati seorang, dan aku akan membalaskan kepada setiap kamu menurut perbuatannya. Lihat ya. Yang pertama, bahwa aku adalah yang menguji batin dan hati orang. Artinya dengan mata seperti api, Tuhan mampu menguji setiap kita. Bahkan pikiran kita, hati kita, Tuhan bisa tahu. Dan aku akan membalaskan kepada setiap kamu menurut perbuatanmu. Ini menjelaskan kaki Tuhan Yesus seperti tembaga yang telah dimurnikan. Jadi ada hubungannya. Nah, ini yang kedua, karakteristik dari Yesus. Nah, seperti banyak gereja yang ada di 7 gereja, gereja ini mendapatkan pujian. Pujiannya di sini menjelaskan tentang konsistensi. K yang ketiga, konsistensi. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Lihat ya, kata kuncinya adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini ada 2 kali, dan dari 2 ini ada 2 hal yang dijelaskan tentang pekerjaan itu. Pertama, pekerjaan ini dijelaskan dalam 4 hal. Kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Dan yang kedua, pekerjaan ini dikatakan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi ini tetap ada hubungannya. Nah, dalam bahasa Indonesia diberi titik 2 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, titik 2. Untuk jelaskan 4 hal ini termasuk dalam pekerjaan. Tapi saat saya pelajari dan merenungkannya, 4 hal ini sebenarnya terjatuh dalam 2 kategori. Iman dan kasih akan menghasilkan pelayanan dan ketekunan. Ya, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat kasih ini, dan kasih ini menjelaskan kasih Allah yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Dan orang Tiatira mempunyai kasih. Tidak seperti gereja di Efesus yang kehilangan kasih, mereka mempunyai kasih Allah. Dan bagaimana mewujudkan kasihnya? Karena pekerjaan ada sesuatu yang terlihat. Bagaimana mereka menunjukkan kasihnya? Mereka melakukannya dengan pelayananmu, dengan pelayanannya. Kenapa? Karena pelayanan ini kita dapatkan kata diakonia. Dan diakonia bukan hanya pelayanan di gereja seperti diakon, tapi pelayanan untuk menjangkau orang, membantu orang lain. Makanya saat kasih kamu terlihat dalam pekerjaan kamu, akan terwujud dalam pelayanan kamu. Kasih kamu kepada Tuhan, kasih kamu kepada manusia terlihat dalam pelayanan kamu. Dan kedua, iman kamu kepada Tuhan akan membuat kamu tekun. Iman kamu akan membuat kamu tekun. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi ada 2 hal yang dibahas. Cuman secara garis lurus kita bisa tarik jadi 2. 4 hal ini, iman menghasilkan pelayanan. Kasih menghasilkan pelayanan, iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan ini adalah sesuatu di bawah tekanan. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita akan bisa ditekan oleh desakan apapun. Karena kita punya kesetiaan. Karena iman ini bukan hanya tentang iman kita kepada Tuhan bahwa kita percaya Tuhan, bukan, tapi iman kesetiaan kita akan membuat kita bisa ditekan dalam tekanan. Di bawah tekanan orang lain, orang yang jahat, orang yang ingin mencela kekristenan, kita bisa di bawah tekanan. Makanya gereja ini, gereja yang mungkin tidak takut dengan serangan dari gereja lain. Tidak
takut dari serangan agama-agama lain. Tidak. Kasih mereka nyata. Iman mereka nyata dalam apa? Diakonia mereka. Kasih mereka nyata dalam kasih dan pelayanan mereka. Dan iman mereka nyata dalam ketekunan mereka. Maka disebut, aku tahu pekerjaan kamu. Dan hal ini, iman dan kasih kamu yang menghasilkan pelayanan dan ketekunan kamu lebih banyak di terakhir dibanding yang pertama. Artinya apa? Mereka secara konsisten melakukan ini sehingga mereka berkembang secara rohani. Ya dong, kita tahu kalau yang terakhir lebih baik dari yang pertama, hasilnya apa? Artinya lebih untung kalau dalam keuangan kan? Kalau kita bisa menjual barang lebih banyak daripada kita pertama jual, itu namanya untung. Nah, seperti ini. Ini konsistensi yang dipunya oleh gereja di sini. Mereka bertumbuh dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam pelayanan mereka, dalam ketekunan mereka. Mereka bertumbuh dan bertumbuh. Tapi, ini yang keempat yaitu kompromi. Tapi mereka kompromi apa? Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, di sini inti dari permasalahan gereja sini. Mereka kompromi. Kenapa? Pertama, di sini katakan mereka membiarkan Izebel, wanita Izebel. Ini bukan nama orang yang ada di sana. Ini ada referensi di Perjanjian Lama tentang seseorang wanita yang sangat jahat. Kalau kita tahu, kita baca sedikit bagian dari Izebel ini siapa? Coba kita buka di 1 Raja-Raja pasal 16. Kita akan lihat sedikit gambarannya bagaimana dampak yang diberikan oleh wanita ini. Nah, mungkin wanita ini cantik. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi lihat kelakuannya. 1 Raja-Raja 16, 30 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sambil kita renungkan, lihat baik-baik. Ahab, putra Omri, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua yang telah mendahulunya. Lihat ya, raja-raja Israel itu raja jahat. Di sini katakan Ahab lebih jahat dan paling jahat. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa, Yeroboam putra Nebat, maka ia mengambil juga Izebel. Nah, ini yang disebut putri dari Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja yang mendahuluinya. Lihat, Raja Ahab sudah jahat, dia menikahi seorang perempuan yang jahat, sehingga perempuan ini menyesatkan Ahab semakin parah lagi, membuat kuil-kuil Baal, Asyera, sehingga kejahatan Ahab dibilang sakit hati Tuhan loh. Lebih parah daripada raja-raja sebelumnya. Berarti gambaran orang ini nih, Ahab ya, sangat parah. Tapi lebih parah lagi yang mempengaruhinya, Izebel. Karena banyak yang bilang ya, kesuksesan dari seorang suami itu berasal dari istrinya loh. Tapi kadang-kadang juga sebaliknya, kehancuran dari suami itu bisa dari pengaruh istri. Makanya kenapa gereja waktu Paulus bilang di Timotius, di surat Timotius, kalau kita melihat di 1 Timotius 2:12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Kalau kita lihat karakteristik Izebel, tapi Tiatira, gereja di Tiatira justru buat dia jadi pemimpin, buat dia jadi nabi, sehingga dia bisa mengajar. Ini ada kompromi yang sudah tingkat atas. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang mendasarinya. Mungkin orang ini, perempuan ini,
ada orang dari serikat pekerja yang diangkat, harus diangkat. Karena banyak gereja sekarang ya, tidak peduli pemimpinnya wanita atau pria, yang penting dia punya kuasa, dia kaya, dia berpengaruh, ya sudah, naikkan dia jadi majelis. Dia boleh ngajar, dia boleh memerintah semua jemaat. Dan ini kompromi yang dilakukan oleh Tiatira. Mereka mengizinkan wanita Isabel, karakteristik wanita yang sangat jahat. Bahkan kita tahu ya, kalau kita baca di Alkitab, dia mempengaruhi suaminya raja. Suaminya Raja Ahab, dia menginginkan kebun Nabot. Dan Nabot tidak mau menjual dan tidak mau memberikan kepada dia. Isabel bilang apa? Oh, kamu raja, kamu berhak atas itu. Sehingga melalui pengaruh Isabel, Nabot dibunuh, dilempari batu. Gara-gara apa? Wanita jahat ini. Tapi kita tahu kematian Isabel sangat parah. Karena orang jatuhin dia loh dari atas purinya, jatuh ke tanah, hancur badannya, diinjek-injek kuda. Nah, ini matinya Isabel. Nggak dikubur. Dan bahkan dimakan anjing. Nah, dan di sini dijelaskan mereka kompromi. Nah, kita akan lihat dari aplikasinya, tapi kita lihat dulu di ayat selanjutnya dijelaskan tentang K yang selanjutnya, yaitu konsekuensi. Dan aku memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihat, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaan besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan. Lihat ya, mereka kompromi dan mengizinkan Isabel, wanita Isabel atau wanita, untuk mengajar dan menyesatkan orang untuk berzina dan untuk melakukan dosa, makan makanan dari penyembahan berhala. Mereka izin, nggak apa-apa. Mungkin wanita ini bilang, nggak apa-apa, kamu makan, nggak apa-apa, makan. Yang penting kamu makan dengan ucapan syukur. Wah, kan kelihatannya bagus. Makan dengan ucapan syukur, semuanya jadi bagus. Padahal tahu itu penyembahan berhala. Gak apa-apa, kamu ikut aja. Serikat pekerja ada pesta, kamu ikut aja, nongolin muka aja. Tapi kamu tidak boleh terlibat. Itu seperti kompromi. Kamu lebih longgar peraturannya, kamu boleh ikut tetap. Tapi kamu tidak boleh. Sama aja. Banyak gereja sekarang seperti dulu. Kompromi. Contohnya, banyak gereja bilang, saya sangat menentang gereja karismatik. Mereka menggunakan bahasa roh, mereka melakukan pengusiran setan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bilang bisa menyembuhkan orang sakit. Kita nggak boleh seperti gereja-gereja seperti itu. Tapi kita boleh serap yang baik. Nah, musiknya kita boleh ambil, tapi kita jangan pakai lagu mereka. Kita ambil KPPK, kita buat lebih bagus, lebih ceria, kita bikin lebih rock and roll, lebih ngepop. Lagunya sama tetap, tapi kita poles sedikit. Itu namanya kompromi. Kita izinkan musik dunia masuk dengan bilang kita sebenarnya membenci mereka, tapi sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Itu namanya kompromi. Dan gereja sekarang banyak terlibat seperti itu. Kita bilang kita tidak boleh menyembah berhala, ya kan? Tapi kita izinkan gereja kita, oh, kita nanti ada perayaan, kita undang barongsai. Nah, gak apa-apa undang barongsai. Kan itu adat Cina itu. Bukan penyembahan berhala. Itu namanya kompromi. Banyak hal yang gereja, pemimpin-pemimpinnya buat seakan-akan semua itu tidak berdosa, dan itu jadi sesat loh. Itu bahayanya sesat. Kalau kamu tersesat, kamu tidak sadar sampai kamu benar-benar di ujung. Kamu tahu, tersesat. Tapi orang penyesat-penyesat itu dengan ajaran-ajarannya bisa dengan kata-kata yang baik, dengan kompromi, soal musik, soal segala macam. Kompromi aja, nggak apa-apa. Kita ikutin sedikit lah dari dunia, nggak apa-apa. Kita pakai sistem marketing, untuk supaya menjangkau banyak jiwa. Gak apa-apa, itu namanya kompromi.
Dan ini kita berdasarkan inilah gereja-gereja saat ini dalam bahaya. Karena kita ditekan sama dunia. Kalau kita nggak kompromi sama dunia, nggak kasih jalan masuk sedikit sama dunia, kita dibilang akan hancur. Gereja kita akan sepi. Nggak ada anak muda di gereja ini. Karena kita pikir, benar juga ya. Mendingan ya kompromi sedikit lah. Musik ya nggak usah terlalu ketat lah. Pagi ibadah orang tua, sorenya ibadah anak-anak boleh pakai band. Kompromi. Dan itu banyak sekali gereja saat ini. Kenapa? Karena pikir dengan kompromi bisa memenangkan jiwa. Karena kompromi mereka bisa pikir gereja akan bertumbuh, gereja tidak akan mati. Seperti orang-orang di Tiatira. Pikir kalau saya kompromi, bisnis saya lebih maju, bisnis saya lebih terarah, saya tidak akan kehilangan mata pekerjaan. Sama dengan gereja saat ini. Dan itu dalam bahaya. Dan kita di dunia ini dalam bahaya. Maka gereja kita, gembala kita tadi pagi sudah bilang, kalau generasi yang sudah setia, dan kita tidak ikut generasi itu, semakin lama kita akan menjadi generasi-generasi tidak setia. Seperti generasi Yosua. Generasi Yosua itu generasi yang luar biasa loh. Tapi setelah mereka masuk di tanah perjanjian, generasi selanjutnya muncul yang sudah lupa dengan janji yang diucapkan di depan bersama dengan Yosua loh. Yosua sudah bertanya, apa yang kamu harus lakukan? Kamu mau pilih Allah kita atau Allah di seberang sungai Efrat? Mau yang mana? Semua bilang, kami akan menyembah hanya kepada Tuhan Yahweh. Tapi generasi selanjutnya generasi selanjutnya sudah tidak. Dan mereka masuk terpuruk dalam zaman hakim-hakim. Itulah gereja dalam bahaya. Maka gereja ini ada gereja yang paling cukup penting dalam kita melihat saat ini. Karena sekarang gereja ya sudah tidak banyak mencari permusuhan loh. Dulu orang gereja, satu gereja sama gereja lain ya, musuh loh. Kamu nggak sedoktrin sama saya, kita nggak akan gabung. Sekarang nggak apa-apa. Oke, doktrin kita beda sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting kita doa di dalam nama Tuhan Yesus. Gabung. Perbedaan itu singkirkan dulu. Kita kompromilah. Yang saya nggak setuju, kamu nggak perlu khotbahkan di gereja saya. Nah, sebaliknya begitu. Dan itu namanya kompromi saat ini di gereja-gereja saat ini. Dan di sini konsekuensinya adalah Tuhan hukum wanita ini. Karena di sini kata waktu bukan kesempatan loh. Tuhan memberi dia waktu, kronologi. Secara kronologi Tuhan udah kasih dan dia sudah hilangkan kesempatannya dan dia akan dihukum. Diranjang orang sakit sebenarnya tidak ada dalam teks, tapi dijelaskan bahwa orang ini akan dihukum. Dan mungkin karena dia orang yang tidak percaya, dia akan masuk neraka, dan mereka yang berbuat zina dengannya juga akan masuk dalam neraka jika mereka tidak bertobat, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan ini adalah peringatan untuk kita semua. Jangan pernah kompromi karena konsekuensi sangat besar. Tapi kita harus komitmen dengan orang-orang yang ada di sini, tetapi kepada kamu, orang-orang lain yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki yang disebut seluk-beluk iblis, kepadamu aku berkata, aku tidak akan menanggung beban lain kepadamu, yaitu konsekuensi itu. Tetapi yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Nah, ingat ya, pegang sampai Tuhan Yesus datang, dan barang siapa menang melakukan pekerjaannya sampai kesudahannya. Jadi ada dua hal. Kita harus pegang sampai datang, sampai kesudahannya pekerjaan kita lakukan, artinya komitmen kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa setia di gereja yang setia, dengan ajaran yang setia, kita harus bersyukur. Tapi dengan catatan, kita harus hati-hati. Kita harus pegang ya. Katakan, pegang itu. Ingat loh, kalau kita memegang juara ya, juara satu itu susah loh pertahaninnya loh. Lebih mudah kita mencapai yang tertinggi. Dari misalnya kita juara 5, jadi juara 1 itu lebih mudah.
dibanding kita mempertahankan juara satu. Karena orang akan berusaha jadi juara satu. Makanya memegang sesuatu yang tidak mudah. Oke, untuk punya komitmen tidak kompromi itu sulit loh. Karena kita di zaman yang penuh kekompromian. Di dunia kita perlu kompromi, tapi kita lihat di gereja khususnya tidak bisa kompromi. Dan ada satu bidang yang dikatakan, saya baca di Wikipedia, bahwa ada satu bidang tidak boleh kompromi adalah di bidang hukum. Hukum tidak mengenal kompromi. Oke ya, hukum tidak mengenal kompromi. Dan tahukah kita, firman Tuhan adalah hukum. Tidak kenal kompromi. Dunia pun tahu ini adalah hukum, tidak kenal kompromi. Dan terakhir, kepada kamu akan dikaruniakan kuasa atas bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan mereka diremukkan seperti tembikar tukang periuk, dan seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dua hal. Yang terakhir adalah karunia. Tuhan akan karuniakan kuasa atau otoritas atas bangsa-bangsa. Dia akan memerintah, dan kita akan memerintah bersama dia. Karena seperti yang diterima dari Bapa. Dan akan juga dikaruniakan bintang timur. Bintang timur ada gelar Tuhan Yesus. Ini menjelaskan kalau kita dikaruniakan bintang timur, artinya Tuhan Yesus akan beserta kita, dan Tuhan Yesus akan bertemu muka dengan kita nanti. Karunia. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya. Yang pertama, kota Tiatira ada kota yang kompromi, bukan kotanya, tapi orang-orang Kristen di situ banyak yang kompromi. Tapi kita lihat kota ini adalah kawasan industri yang cukup terkenal, yang terdapat sistem namanya serikat pekerja yang membuat orang-orang Kristen dalam masalah. Nah, di sini dijelaskan, maka karakteristik Yesus muncul. Firman Putra Allah, matanya bagaikan nyala api, artinya ia maha tahu. Kakinya bagai tembaga, ia menjalankan penghakiman karena kekudusannya. Dan kita lihat konsistensi dari gereja di sini adalah, pertama, kasihnya membuat dia melayani, dan imannya kepada Tuhan membuat dia tekun. Dan yang terakhir lebih baik dari yang pertama, Artinya dia konsistensi dengan hal itu, dan mereka berkembang. Tapi masalahnya mereka ini kompromi, karena membiarkan wanita Isabel, yang kita tahu bahwa karakteristik Isabel ini ada karakteristik wanita yang sangat jahat, dan dia mempengaruhi gereja sehingga berbuat zina dan memakan persembahan berhala, dan sebagai konsekuensinya adalah mereka dihukum. Semua orang dihukum. Jika kita tidak bertobat, kita juga dihukum. Makanya kita harus punya komitmen seperti orang lain dengan tidak mengikuti ajaran itu. Artinya intinya sederhana, jangan kompromi di dalam kekristenan. Jangan kompromi soal Alkitab. Jangan kompromi soal iman kita. Yang lain mungkin kita bisa kompromi dengan hal-hal lain. Tapi terkadang menurut saya, kalau orang lain, ingat ya, kompromi itu merenggangkan tuntutan kan. Kalau orang menuntut kita sesuatu, Tuhan katakan, kalau dia nuntut kita baju, kasih jubah kita loh. Kadang-kadang kita nggak perlu kompromi kalau kita bisa rela kasih dia. Tapi kalau memang jalan tengahnya tidak ada, nah, kita kompromi, kita pasti ada jalan tengahnya. Dalam hal dan terakhir, kita akan dikasih karunia oleh Tuhan. Pertama, otoritas atas bangsa-bangsa. Kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan bersama kita selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami sebagai umat-Mu yang percaya tidak mengkompromikan iman kami, khususnya dalam kami membangun gereja-Mu, membangun iman kami dalam gereja, dalam persekutuan kami. Kayaknya kami tanpa kompromi dengan mengikuti dunia, karena kami tahu firman berkata, janganlah serupa dengan dunia ini, dan apa yang ada di dalamnya kami tidak boleh ikuti. Kami juga memohon Engkau yang berbelas kasihan menolong setiap kami
Jika di antara kami masih belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong sehingga mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Ku Memilih Yesus dari 325. Pujian 325, kita bangkit berdiri. Ku Memilih Yesus. Setelah lagu ini, Pendeta Eliakin Pang akan memberikan doa berkat.占错是教一两首人生记里面所引起的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝慈爱、聖靈的感動與交通，常常與眾子上門同在，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門。頌。阿門。向朝密道山飛，因上帝祝福大家，最後時間嚟唱恩祝師父。